Wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftarkan calon peserta didik baru di aplikasi atau di layanan PPDB online, websitenya ppdbpalembang.id ya ini langsung di enter saja. Nanti akan keluarnya begini. Nah, Bapak Ibu untuk pertama kali di sini ada dua pilihan ya, ada daftar sekarang, ada sudah punya akun. Kalau Bapak Ibu sudah pernah daftar dan sudah punya akun, Bapak Ibu tinggal klik login di sini ya. Masukkan email dan passwordnya saja. Namun kalau Bapak Ibu baru pertama kali ya di sini, Bapak Ibu cukup klik daftar dulu ya. Daftar membuat akun dulu di sini ya. Yuk kita sama-sama kita klik daftar sekarang. Nah, di sini ada dua pilihan, ada admin sekolah sama orang tua siswa. Nah, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mendaftar sebagai admin sekolah ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mendaftarnya sebagai orang tua atau siswa di sini. Oke ya, kita klik di sini. Nah, di sini adalah tampilannya. Bapak Ibu melengkapi dulu nama lengkapnya, nomor HP, alamat, password dan email. Kita buat di sini misalkan ya, Imam Dwi misalkan gitu. Yang ini ya. Kemudian nomor HP-nya ini Bapak Ibu buat yang sebenarnya. Karena bila mana nanti ada apa-apa ya, Bapak Ibu mengalami kesulitan, kami bisa menelpon Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah PPDB ini. Kemudian alamat emailnya, buatlah alamat email yang aktif ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya buat emailnya dulu. Kemudian password di sini adalah Bapak Ibu create saja passwordnya. Ini adalah bukan password emailnya ya, tapi ini adalah password untuk menciptakan akun di aplikasi PPDB Palembang ini. Oke, saya buat dulu passwordnya ya. Nah, kemudian kita klik registrasi. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengakses apa saja di sini. Di sini ada cara mendaftar, ada daftar online, ada data sekolah, ada daya tampung, data zonasi, dan lain-lain. Oke. Sebelum kita memulai kita fokus kepada pendaftaran, Bapak Ibu bisa lihat ini dulu ya. Ini ada data sekolah nih. Nah, data sekolah ini Bapak Ibu bisa cek misalkan yang di Kemuning kita lihat ya. Kemudian jenjangnya SMP, kemudian di sini SMP 10 kita lihat nih. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini ada nama kepala sekolah, di sini ada tim PPDB sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan atau mengalami kendala, Bapak Ibu bisa telepon salah satu tim ini. Mudah-mudahan tim ini nanti akan sangat cepat merespon dan membantu keperluan Bapak Ibu terkait di PPDB online kita kali ini ya. Nah ini, kalau misalkan nomor satu yang sibuk ya Bapak Ibu bisa pilih nomor yang lain. Tinggal klik saja, maka ini nanti akan langsung nelfon ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, oke ya, kita akan melihat lagi menu-menu yang lain dulu ya. Di sini ada daya tampung. Nah, daya tampung ini penting buat Bapak Ibu analisa ya. Bapak Ibu harus tepat gimana atau bagaimana caranya berstrategi mendaftarkan anaknya supaya anaknya bisa diterima. Nah, itu intinya kan gitu ya. Nah, di sini khusus negeri ya. Kita tidak swasta, di sini ini khusus negeri saja. Di sini kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini daya tampung SMP 9 320, SMP 10 352, SMP 57 256. Kita lihat tadi yang SMP 10 tadi 352 ini dipecah menjadi beberapa jalur. Nah, kita lihat Bapak Ibu bisa klik ya. Bisa klik di sini. Oke, sebentar. Oke. Oh, di sini kita Bapak Ibu cuma bisa lihat ini aja ya. Bisa lihat secara gambaran umumnya saja. Nanti Bapak Ibu bisa lihatnya nanti di hasil seleksinya saja. Oke, kemudian kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba lihat lagi menu yang lain ya. Oke, sebentar. Kita akan coba lihat menu yang lainnya ini. Kita akan lihat data zonasi. Nah, ini data zonasi. Data zonasi di sini ada kecamatan, ya. Kemudian ada jenjang, kemudian ada sekolah di sini. Nah, ini kita lihat list sekolahnya, ya. Nah, sekarang kita lihat
Kalau Bapak Ibu mau mendaftarkan putra-putrinya di sekolah SMP 10, khusus zonasi nih ya, khusus zonasi, maka Bapak Ibu harus berdomisili di antara ini. Ya, kalau Bapak Ibu domisilinya di sini, maka Bapak Ibu boleh mendaftarkan jalur zonasi di SMP 10. Namun kalau Bapak Ibu di alang-alang lebar ya atau di Ilir, nah Ilir Barat atau Ilir Timur ini Bapak Ibu tidak bisa nih, tidak bisa mendaftarkan di SMP 10. Jadi khusus di SMP 10 ini boleh mendaftarkan hanya di wilayah ini saja ya, di kelurahan yang sudah ditetapkan. Itu untuk zonasi ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil jalur prestasi atau afirmasi, Bapak Ibu boleh mau daftar di mana aja. Dia di satu Palembang ini boleh. Misalkan rumah Bapak Ibu di Kemuning, Bapak Ibu mau mau ambil prestasinya, jalur prestasinya di sekolah SMP 19 atau SMP 28 atau SMP 57 itu boleh. Atau SMP 15 itu boleh, ya. Oke. Kemudian di sini ada info PPDB, Bapak Ibu bisa bisa pantau terus, mungkin ada info-info terbaru nanti ya. Kemudian di sini juga ada jadwal PPDB ya. Ini perhatikan baik-baik kapan jadwalnya, kapan mulainya, kapan penutupannya dan pengumumannya ya, di sini kelihatan. Kemudian di sini ada data pendaftar. Ya, ini untuk yang SD ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat seluruh data-data pendaftar SD dari seluruh sekolah Bapak Ibu. Ini sangat transparan ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kemudian di sini juga ada data pendaftar SMP. Di sini juga kita buat sangat transparan. Bapak Ibu bisa lihat untuk data pendaftarnya. Ya, contoh misalkan ini nah kita lihat. Nah, ini belum ada data pendaftar, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada hasil seleksi nanti ya. Jadi Bapak Ibu bisa pantau di sini hasil seleksi jalurnya. Nah, ini. Oke ya, misalkan yang di Ilir Barat Bapak Ibu mau ngecek di SMP 45 misalkan. Nah, ini akan kelihatan nanti di sini kelihatan anak-anak yang sudah diverifikasi dan anak-anak yang sudah lolos di zonasi ya. Kelihatan semua. Atau Bapak Ibu bisa ngecek hasil seleksi jalur yang lain ya. Nah, ini. Nanti tinggal pilih kotanya, kemudian tinggal pilih kecamatannya misalkan, tinggal pilih jenjangnya, tinggal pilih sekolahnya yang mana yang Bapak Ibu tuju tadi, jalurnya jalur apa gitu ya. Misalkan Bapak Ibu jalur ini ya, jalur afirmasi atau jalur prestasi di sini. Oke ya. Klik di sini. Udah, Bapak Ibu masukkan nomor pendaftarannya, kemudian Bapak Ibu masukkan nicknya, kemudian tinggal cari aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai bagaimana caranya mendaftarkan online di aplikasi PPDB Palembang ini. Oke, caranya begini, simple banget ya. Klik daftar. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu klik nih, misalkan jenjang apa, SD atau SMP putra-putrinya. Nah, kita pilih di sini jenjang yang SMP ya. Kemudian pilih yang jalur zonasi. Nah, satu hal lagi sebelum kita memulai Bapak Ibu. Jadi satu akun ini Bapak Ibu bisa mendaftarkan saudara-saudaranya. Jadi satu akun bisa untuk dipakai untuk mendaftar puluhan siswa ya, atau ratusan siswa sekaligus juga bisa. Jadi nggak harus satu siswa satu akun, satu siswa satu akun, tidak seperti itu. Oke ya. Yuk kita mulai nih sekarang mendaftarnya nih. Daftar sekarang, kita klik. Klik zonasi. Nah, di sini akan muncul ya pendaftaran PPDB online Palembang akan dibuka tanggal 11 karena ini belum tanggal 11. Namun di sini akan saya buka dulu pengaturannya. Oke, saya buka dulu. Iya, di sini baru kita buka ya. Kita mulai untuk demo zonasi. Nah, aku buka. Namun ini saya tutup dulu ya. Nanti takutnya ada orang tua siswa yang sudah mulai mendaftar. Karena di sini saya dipakai untuk demo dulu. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa field yang memang harus semuanya diisi Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita lihat. Di sini saya akan coba mempraktekkan Bapak Ibu yang dari luar kota atau dalam kota, ini sama aja caranya. Pertama kita masukin dulu nicknya di sini. Oke, nicknya saya buat asal. Ini demo tes saja namanya ya. Kemudian tempat lahirnya misalkan Palembang. Oke. Di sini saya buat tanggal lahirnya 2006 misal ya. Jenis kelaminnya. Nah, ini agama kita masukkan. Sekolah asalnya misalkan dari mana? SD Negeri 001 Palembang. Oke. Nama ayahnya kita tulis saja misalkan ini ayah.
Ya, nik ayah. Pekerjaannya ini, oke. Misalkan ini penghasilannya ya. Kemudian nama orang tua, nama ibunya. Oke, kita buat di sini nicknya. Bapak Ibu diisi semua ya. Oke, ini kemudian pekerjaannya tinggal diisi saja. Penghasilannya, oke. Nah, ini. Nah, nomor HP di sini adalah penting sekali Bapak Ibu harus cantumkan karena nanti kalau tim PPDB melihat ada data-data Bapak Ibu yang kurang, tim PPDB akan cepat untuk menelpon Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nomor ini sangat penting sekali, jangan lupa dimasukkan dan kalau bisa selama masa PPDB ini harus aktif ya, seperti itu. Nah, ini adalah tanggal KK atau kartu domisili, ini harus minimal 1 tahun, dihitung dari 1 Juli 2019, seperti itu. Kalau kurang dari 1 tahun nanti ini akan ketolak Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat di sini 2018 saya buatnya. Kemudian asal daerahnya, nah ini yang tadi saya buat ya. Saya akan langsung mempraktekkan kalau misalkan dari dalam kota dulu. Kalau dari dalam kota, gampang. Ini tinggal pilih dalam kota ya. Kemudian di sini kota kabupatennya Palembang. Kecamatannya kita pilih Kemuning. Saya ambil yang Kemuning ya. Kemudian kelurahannya saya ambil kelurahan yang Skip Jaya di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini penting sekali karena kita jalur zonasi ya. Bapak Ibu penting sekali untuk membuat alamatnya harus tepat dan terdetek dengan Google Maps. Contoh gini, Bapak Ibu nggak perlu menuliskan RT RW ya, karena RT RW di sini terkadang tidak terdeteksi dengan Google Maps. Kenapa? Karena jarak yang kita buat di aplikasi ini adalah otomatis menggunakan jalur udara, jadi tarik garis lurus, tidak berdasarkan jalan raya yang ada. Nah, cara yang paling tepat adalah seperti ini. Misal ya, Bapak Ibu harus ketikkan dulu jalan utamanya, misalkan jalan Mayor Salim Batu Bara. Nah, ini ya. Ini adalah jalan utamanya, misalkan. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu ketik tadi, kan di sini udah muncul langsung latitude longitude-nya ya. Titik lokasi Bapak Ibu langsung ketahuan. Kemudian Bapak Ibu buat lagi di sini. Misalkan kalau ada lorong, tulis lorong berapa atau gang apa gitu ya. Atau ada komplek, tulis kompleknya. Misalkan komplek PU misalkan gitu ya. Nomor, misalkan nomor 10. Nah, gini. Gitu ya. Nah, jadi RT RW-nya Bapak Ibu nggak usah dibuat saja, biar nanti RT RW itu Bapak Ibu upload aja, kan di KK ada tuh, di KTP ada, nah biar itu saja. Karena kalau kita masukin lagi RT RW, terkadang nanti jaraknya kacau, nanti malah lebih jauh, nah, kan merugikan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, ini seperti ini, kita buat. Nah ya, kemudian kita pilih nih sekolahnya nih, misalkan SMP 10. Nah, maka jaraknya langsung ketahuan tuh di sini 1,177 titik 72 ya. Jarak ini, penentuan jarak ini langsung otomatis dari jalur udara. Jadi titik lokasi Bapak Ibu yang dibuat di sini ya dengan titik lokasi SMP 10 di sini. Nah, itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dengan cermat ngebuat jalurnya. Maksudnya ngebuat alamatnya ya. Alamatnya itu jangan sangat lengkap. Memang bagus sih sangat lengkap tapi tidak terdeteksi oleh Google Maps. Nah, itu percuma nanti Bapak Ibu. Malah nanti jaraknya akan semakin kacau. Jadi buat saja jalan utama, ya kan? Kalau ada perumahan-perumahan apa sama nomor. Atau jalan utama kalau ada lorong-lorong apa namanya, kemudian sama nomor rumahnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tidak saya simpan dulu nih, tidak saya simpan. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana kalau Bapak Ibu dari luar kota. Simpel caranya, sama aja. Caranya begini. Kita ambil pilih luar kota gitu ya. Misalkan ambil kotanya kota Banyuasin di sini. Kemudian nah kecamatannya Bapak Ibu nih kecamatan apa nih dari Banyuasinnya gitu ya. Kemudian kelurahannya misalkan ambil Tanah Mas gitu. Nah, saya akan rubah lagi alamatnya nih. Misalkan saya nggak tahu nih ya di daerah Tanah Mas, cuman saya buat aja di sini nama tempatnya aja deh kelurahan Tanah Mas gitu aja ya saya buat ya. Oke, latitude longitude-nya kemudian di sini saya buat. Nah ini lihat. Jadi kalau Bapak Ibu ya rumahnya di Kelurahan Tanah Mas, Bapak Ibu hanya boleh memilih SMP 52 atau SMP 51 di sini. Oke ya. Nah, ini jaraknya udah kelihatan tuh 10 kilo ya. 10 kilo dari Tanah Mas ke SMP 52. Entah ini benar atau tidak, ini tergantung dari alamat tadi yang saya buat ya. Ini hanya asal saja tadi. Atau yang ini tadi. Nah, ini ya.
Jadi kalau dari luar kota seperti itu. Oke ya. Kalau misalkan Bapak Ibu dari Talang Keramat, oke Talang Keramat, ada nggak di sini Talang Keramat? Oh ada juga SMP 41 ya dan SMP 27 di sini ada. Nah ini ada juga ya. Oke seperti itu. Atau dari Ogan Ilir pun sama seperti itu caranya. Oke ya. Jadi silakan dari luar kota, dari dalam kota untuk pendaftaran. Nanti tinggal pilih saja kelurahannya, nanti tinggal pilih saja sekolahnya. Oke, sekarang saya akan kembalikan lagi nih. Saya akan kembalikan lagi yang tadi ya, Kota Palembang. Kemudian kecamatannya tadi Kemuning ya, kelurahannya Skip Jaya. Kemudian ini tadi saya rubah lagi, Jalan Mayor Salim Batubara, Komplek PU nomor 10 ya tadi ya kita buatnya. Nomor 10 kayak gini tadi. Nah, sekarang saya pilih yang ini, oke ya. Sekarang saya simpan datanya. Nah, ketika saya simpan datanya, ini Bapak Ibu belum diverifikasi ya. Nanti yang akan memverifikasi adalah tim PPDB sekolah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu akan diverifikasi jika Bapak Ibu sudah upload filenya. Nah, oke ini saya buka dulu sementara ya. Saya buka lagi. Nanti saya tutup lagi. Oke, saya buka. Nah, Bapak Ibu untuk upload file ini. Oke ya ini ya. Ini saya tutup lagi. Oke. Nah, bagaimana cara upload filenya? Gampang banget. Jadi Bapak Ibu upload file aja apa-apa yang ada di sini kayak KK ya, akte, foto siswanya, pas foto ya maksudnya ukuran 3x4 dengan latar biru atau bebas, keterangan tempat tinggal atau domisili, KTP, orang tua atau kartu siswa, piagam penghargaan bagi yang memilih jalur prestasi, KIP atau surat keterangan tidak mampu tapi ini surat keterangannya yang diakui oleh negara, surat perpindahan kerja orang tua ya yang memilih jalur perpindahan kerja orang tua. Sama surat pernyataan yang ditulis tangan yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang dikirimkan adalah benar disertai materai 6.000. Nah, ini ada download aja contoh surat pernyataannya nanti tinggal upload. Nah, cara uploadnya di sini. Di sini sekali uploadnya 5 mega. Jadi kalau misalkan data Bapak Ibu lebih dari 5 mega bisa upload beberapa kali ya. Contoh ya. Gampang banget cara uploadnya, tinggal klik ini aja nih. Misalkan kita ambil contoh ya, mana nih? Saya ambil ini aja, misalkan ya, atau nah ini. Misalkan saya langsung ambil beberapa file tuh. Nah, di sini langsung muncul ya, downloadnya, uploadnya. Nah ini udah langsung kelihatan. Nah ini adalah upload file yang Bapak Ibu upload seperti itu. Nanti upload filenya akan kelihatan di beranda admin sekolah. Oke, seperti itu ya, sangat simpel sekali. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah upload file, di sini ada entry nilai. Tapi entry nilai ini hanya untuk jalur prestasi saja, ya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita daftar online ya di aplikasi PPDB Palembang ini sangat simpel. Kalau ada apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bapak Ibu bisa telepon saja tim PPDB yang ada di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.